Selamat bertemu kembali di channel saya, Sio Tangaran Official. Di sini saya mau membahas mengenai tanah terlantar bagian 3. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Pada video bagian 3 ini akan dibahas materi atau topik atau pokok bahasan, yaitu 1. Tahap kedua dan tahap ketiga mekanisme atau tata cara pelaksanaan penertiban tanah terlantar, yaitu tahap kedua mengenai peringatan tanah terlantar dan tahap ketiga mengenai penetapan tanah terlantar. Sebagai lanjutan tahap pertama mengenai evaluasi tanah terlantar yang sudah dibahas pada video tanah terlantar bagian 2. 2 akan dibahas mengenai pendayagunaan tanah cadangan umum negara atau TCUN. Itu menjadi bahasan kita di dalam video bagian 3 ini. Dasar hukum pembahasan di sini yaitu 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian pasal yang mengatur kawasan dan tanah terlantar. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar yang mulai berlaku tanggal 2 Februari 2021. 3. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang tata cara penertiban dan pendayagunaan kawasan dan tanah terlantar mulai berlaku tanggal 15 Juli 2021. Pertama-tama, untuk menyegarkan kembali ingatan kita, maka di sini saya ulangi kembali mengenai pengertian tanah terlantar itu. Tanah terlantar yaitu tanah hak pengelolaan dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah atau DPHT yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara. Dan objek tanah terlantar meliputi hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, dan DPAT atau dasar penguasaan atas tanah. Untuk lebih jelasnya silakan ikuti video saya mengenai penertiban, mengenai tanah terlantar bagian 1 terdahulu. Baiklah, sekarang mari kita bahas materi atau topik bahasan di dalam video bagian 3 ini yaitu mengenai tahap kedua, mekanisme tata cara pelaksanaan penertiban tanah terlantar, yaitu peringatan tanah terlantar. Ya. Di dalam peringatan tanah terlantar, secara berurutan dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi terhadap laporan kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan atau pemeliharaan tanah, bahwa pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, pemegang DPAT atau dasar penguasaan atas tanah tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan,
tidak memanfaatkan dan atau tidak memelihara tanah yang mereka miliki atau kuasai, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi memberikan peringatan tertulis pertama kepada pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, pemegang DPAT yang bersangkutan, ya. Isi peringatan tertulis pertama ini, isi surat maksudnya, adalah agar yang bersangkutan mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya dan atau sesuai dengan rencana pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam jangka waktu paling lama 90 hari kalender sejak diterimanya surat peringatan pertama. Jadi diberi waktu 90 hari kalender, ya, sejak diterimanya surat peringatan pertama. Isi berikutnya agar yang bersangkutan, dalam hal ini pemegang DPAT khusus, ya, mengajukan permohonan hak untuk dasar mengusahakan, mempergunakan atau memanfaatkan tanah yang dimiliki atau dikuasainya sesuai dengan izin atau keputusan atau surat dari pejabat yang berwenang. Isi berikutnya yaitu mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada yang bersangkutan apabila tidak memenuhi kewajibannya, adalah ditetapkan menjadi tanah terlantar, haknya hapus, hubungan hukum putus, ya, dan atau tanahnya ditegaskan menjadi dikuasai langsung oleh negara. Itu sanksinya kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya melalui surat peringatan pertama. Data luas tanah yang dimuat dalam surat peringatan pertama adalah data luas tanah pada hasil evaluasi tanah terlantar yang dilaksanakan panitia C, ya, yang dilaksanakan panitia C. 2. Berdasarkan surat peringatan pertama, maka pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, pemegang DPAT atau dasar penguasaan atas tanah diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan. Diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan tentang pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan atau pemeliharaan tanah yang diterlantarkan setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, kepada Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang BPN, dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat, ya. 3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi setelah itu melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan atau pemeliharaan tanah pada akhir masa peringatan pertama. Hasil evaluasi ini dituangkan dalam bentuk laporan. 4.
apabila pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, pemegang DPAT atau dasar penguasaan atas tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama, ya, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi memberikan peringatan tertulis kedua kepada pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang DPAT yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai isi surat peringatan kedua ini dapat dijelaskan demikian. A. Isi surat peringatan kedua secara mutatis mutandis isinya sama dengan isi surat peringatan pertama, dengan tambahan dengan memperhatikan kemajuan pelaksanaan peringatan pertama, ya. B. Mengenai pelaksanaan isi surat peringatan kedua harus dilaksanakan pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, pemegang DPAT dalam jangka waktu paling lama 45 hari. Kalau peringatan pertama tadi 90 hari. Dalam peringatan kedua harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua. 5. Berdasarkan surat peringatan kedua, maka pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, pemegang DPAT diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan tentang pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan atau pemeliharaan tanah yang diterlantarkan setiap 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu dia harus beri laporan, ya, tentang kemajuannya. Kepada siapa dilaporkan? Yaitu kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, kepada Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, kepada Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria Tata Ruang BPN, dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat. Ya. 6. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi kemudian melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan atau pemeliharaan tanah pada akhir masa peringatan kedua. Pada akhir masa peringatan kedua. Hasil evaluasi ini dituangkan dalam bentuk laporan, ya. 7. Apabila pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, pemegang DPAT atau dasar penguasaan atas tanah tidak melaksanakan peringatan kedua, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi kemudian memberikan peringatan tertulis ketiga kepada pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang DPAT yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai peringatan ketiga ini atau mengenai surat peringatan ketiga ini dapat dijelaskan demikian. A. Isi surat peringatan ketiga secara mutatis mutandis isinya juga sama dengan isi surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua, tetapi dengan tambahan dengan memperhatikan kemajuan pelaksanaan peringatan kedua.
B. Pelaksanaan isi surat peringatan ketiga harus dilaksanakan pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang DPAT atau pemegang DPAT dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak diterimanya surat peringatan ketiga. Nah, jelas ya, kalau di peringatan pertama pelaksanaan kewajiban dari yang bersangkutan 90 hari, peringatan kedua 45 hari, dan peringatan ketiga 30 hari ya. Semakin singkat. 8. Apabila pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, pemegang DPAT tidak mematuhi peringatan ketiga, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja mengusulkan penetapan tanah terlantar kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional ya. Jadi diusulkan penetapan tanah terlantar. Selanjutnya ada beberapa ketentuan yang berlaku dalam peringatan pertama, kedua, dan ketiga, yaitu ketentuan antara lain: 1. Surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga yang tentang tanah terlantar selain disampaikan kepada pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang DPAT, juga disampaikan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang BPN ya. Juga disampaikan kepada pemegang hak tanggungan, ini khusus apabila tanah tersebut dibebani hak tanggungan ya. 2. Data luas tanah yang dimuat pada surat peringatan kedua adalah data luas tanah yang terakhir setelah surat peringatan pertama, dan pada surat peringatan ketiga adalah data luas tanah yang terakhir setelah surat peringatan kedua, begitu ya. 3. Tanggal diterimanya surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tanah terlantar adalah tanggal dari stempel pos pengiriman apabila surat peringatan disampaikan melalui pos ya, atau tanggal pada saat surat peringatan diterima secara langsung apabila surat peringatan disampaikan secara langsung kepada pemegang atas tanah, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang DPAT ya. 4. Apabila alamat pemegang atas tanah, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, maka pemberian peringatan dilakukan dengan cara ataupun ketentuan, yaitu diumumkan di kantor desa atau kelurahan setempat untuk pemegang hak, pemegang DPAT perorangan ya. Disampaikan ke alamat pemegang hak pengelolaan atau pemegang DPAT
yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM dan atau situs webnya. Jika ini badan hukum ya. 5. Kriteria tidak mematuhi peringatan tanah terlantar yaitu A. Tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan dan atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasainya dan atau tidak sesuai dengan rencana pengusahaan, penggunaan atau pemanfaatan tanah. B. Tidak ada tindak lanjut penyelesaian pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan tanah. C. Belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah. Ini khusus tanah DPAT ya. 6. Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atau dilarang ya, yaitu mengenai A. Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan atau DPAT. B. Pemecahan hak atas tanah. C. Penggabungan hak atas tanah. D. Perpanjangan hak atas tanah. E. Pembaruan hak atas tanah. F. Pembebanan hak tanggungan. Dan atau G. Pengusahaan, penggunaan, dan atau pemanfaatan tanah. Kedua, yang mau dibahas yaitu mengenai tahap ketiga, mekanisme atau tata cara pelaksanaan penertiban tanah terlantar, yaitu penetapan tanah terlantar. Ya, penetapan tanah terlantar. Di dalam penetapan tanah terlantar ini, secara berurutan harus dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menerbitkan keputusan penetapan tanah terlantar sesuai data tanah terlantar, yaitu A. Apabila yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan keseluruhan hamparan tanah, hak atau tanah hak pengelolaan, maka keputusan penetapan tanah terlantar memuat penetapan status tanah sebagai tanah terlantar, ya, hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan, putusnya hubungan hukum, dan penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara. B. Apabila tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan sebagian hamparan tanah, tanah hak atau hak pengelolaan, maka keputusan penetapan tanah terlantar memuat penetapan status tanah sebagai tanah terlantar, hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan pada bagian yang diterlantarkan, putusnya hubungan hukum antara pemegang hak atau pemegang hak pengelolaan pada bagian tanah yang diterlantarkan, penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang diterlantarkan, dan perintah untuk melakukan revisi luas hak atas tanah atau hak pengelolaan. Dalam penetapan tanah terlantar untuk sebagian hamparan tanah ini, terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
mengenai revisi luas menjadi beban pemegang hak atas tanah atau pemegang hak pengolahan. Apabila revisi luas belum dilaksanakan, ya, maka pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengolahan tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah yang bersangkutan. Ya. Lalu apabila dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender revisi luas tidak dilaksanakan, oleh pemegang hak pengolahan, maka bagian tanah yang tidak diterlantarkan, dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian tanah yang diterlantarkan, dan tanah secara keseluruhan menjadi tanah terlantar. Repot nih, ya, berat, ya, konsekuensinya. C. Apabila tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah atau DPAT, maka keputusan penetapan tanah terlantar memuat penetapan status tanah sebagai tanah terlantar, putusnya hubungan hukum antara pemegang DPAT dengan tanah yang dikuasai, dan menegaskan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara. Mengenai keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN tentang penetapan tanah terlantar yang disampaikan kepada pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengolahan, atau pemegang DPAT, tembusannya disampaikan kepada gubernur yang bersangkutan, kepada kepala kantor wilayah BPN provinsi, kepada bupati, wali kota, kepada kepala kantor pertanahan kabupaten kota setempat, kepada instansi terkait, dan kepada pemegang hak tanggungan bila tanah dibebani hak tanggungan tentunya. 2. Berdasarkan keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN tentang penetapan tanah terlantar, maka Kepala Kantor Pertanahan diwajibkan, ya, A. menarik dan mencoret sertifikat atas tanah, hak pengelolaan dan atau sertifikat hak tanggungan dalam daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran, serta mengumumkan di surat kabar 1 kali dalam waktu 30 hari kalender. Maksudnya di dalam tenggang waktu 30 kalender 1 kali, atau memasang papan pengumuman di lokasi tanah terlantar setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertifikat atas tanah hak pengelolaan tersebut tidak berlaku. B. Apabila sertifikat atas tanah hak pengelolaan tidak dapat ditarik, maka diumumkan di surat kabar 1 kali dalam tenggang waktu 30 hari kalender, atau memasang papan pengumuman di lokasi tanah terlantar setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertifikat atas tanah hak pengolahan tidak berlaku. 3. Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak keputusan penetapan tanah terlantar
wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pemegang DPAT, ya, wajib ya. Di sini apabila pemegang atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pemegang DPAT tidak memenuhi kewajibannya untuk mengosongkan tanah terlantar, maka benda yang ada di atas tanah menjadi aset yang diabaikan, ya. Menjadi aset yang diabaikan. Yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dapat menjadi aset bank tanah dan atau tanah cadangan umum negara atau TCUN. Pembahasan ketiga yaitu mengenai pendayagunaan tanah cadangan umum negara atau TCUN. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya meliputi 1. Memperhatikan kepastian objek TCUN atau tanah cadangan umum negara dengan cara memastikan hal-hal sebagai berikut, ya. A. Status objek TCUN atau tanah cadangan umum negara tidak dalam sengketa fisik yang terdiri dari tidak terdapat penggarapan dan penguasaan oleh pihak lain, atau tidak terdapat kelompok masyarakat penggarap lama yang sudah didata oleh Kementerian Agraria Tata Ruang BPN. Ya. B. Apabila tanah terlantar pada saat ditetapkan sebagai tanah cadangan umum negara atau TCUN telah terdapat kelompok masyarakat yang menggarap lokasi tanah terlantar, maka dilakukan pendataan para penggarap lama maupun penggarap baru yang tujuannya untuk rencana pengaturan peruntukan pendayagunaan tanah cadangan umum negara atau TCUN, dan untuk mencegah perluasan penguasaan baru oleh para penggarap lama maupun penggarap baru. Dan para penggarap lama dan atau penggarap baru membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggarap tidak akan memperluas garapannya, bahwa penggarap tidak akan memindahtangankan tanah garapannya kepada pihak lain, dan bahwa penggarap bersedia mematuhi ketentuan persyaratan dalam pendayagunaan tanah cadangan umum negara atau TCUN. C. Tidak dalam sengketa yuridis. Kalau tadi sengketa fisik, ya, yaitu tidak menjadi objek gugatan di pengadilan atau tidak menjadi objek gugatan di pengadilan namun belum terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang memenangkan hak penggugat. 2. Melakukan pengamanan tanah cadangan umum negara atau TCUN. Artinya yaitu A. Pengamanan administrasi dan fisik pada kantor pertanahan yang dapat dilakukan sejak tanah diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar sampai tahap pendaya gunaan tanah cadangan umum negara atau TCUN. B. Menjaga dan mencegah agar lokasi tanah cadangan umum negara atau TCUN tidak diduduki, tidak digarap, dan atau tidak dikuasai oleh penggarap baru, ya. C. Mencegah timbulnya sengketa pada saat akan dilakukan pengalokasian
dan pendayagunaan tanah cadangan umum negara atau TCUN. D. Mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengalokasian dan pendayagunaan tanah cadangan umum negara atau TCUN. Selanjutnya, mengenai tujuan TCUN atau tanah cadangan umum negara dalam pengamanan administrasi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Penyimpanan secara khusus dan digitalisasi warka tentang keputusan penetapan tanah terlantar dan data lainnya yang berhubungan dengan tanah cadangan umum negara atau TCUN dan dilarang diberikan kepada pihak yang tidak berwenang. B. Backup data pengamanan kerahasiaan data untuk mencegah manipulasi data. Sedangkan tujuan tanah cadangan umum negara dalam pengamanan fisik dilakukan dengan cara A. Pemasangan papan pengumuman tentang penetapan tanah terlantar menjadi tanah yang langsung dikuasai negara di lokasi tanah cadangan umum negara atau TCUN. B. Pemeliharaan tanda batas dan tanda data koordinatnya. Ya. C. Melarang penggarap baru menduduki dan atau menggarap tanah cadangan umum negara atau TCUN. D. Menginstruksikan pihak kepolisian, instansi terkait dan masyarakat sekitar untuk ikut menjaga agar lokasi tanah cadangan umum negara atau TCUN tidak ada penggarap baru. Pengamanan fisik tanah cadangan umum negara atau TCUN dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang bersangkutan dan dibantu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat, yaitu dengan melaksanakan A. Koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait. B. Memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pengamanan tanah cadangan umum negara atau TCUN. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilahkan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251242000 atau email harlenssalen@gmail.com yang pada kesempatan pertama nanti akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.